Baik, di video kali ini saya akan buat membangkit Magnum RT System Order Digital. Dan ya, perkenalkan nama saya Muhammad Rizky dari CP227. Nah, SDG 17 itu merupakan semangat tujuan yang disepakati oleh 192 kepala negara di markas Pusat Keputusan Berbangsa atau PBB pada 25 September 2019. Dalam agenda kesepakatan pembangunan global, SDGs memuat 17 goals atau 17 tujuan dan 116 target sebagai rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan yang mulai aktif dari tahun 2016 hingga 2020. Konsep ini berfungsi untuk memberantas kemiskinan, ketimpangan, dan melindungi lingkungan sehingga menjadi kesepakatan yang berlaku untuk seluruh negara Indonesia tanpa terkecuali. Tidak hanya diperlukan bagi pembuat kebijakan seperti bidang politik. SDGs juga diperuntukkan oleh seluruh masyarakat sipil, perusahaan, bisnis, akademisi, serta individu. Untuk SDGs, saya memilih yang nomor 13 itu penanganan perubahan iklim. Tujuan nomor 13 dari 17 SDGs adalah penanganan perubahan iklim, yaitu mengambil tindakan segera mungkin untuk mengurangi perubahan iklim dan dampaknya. Dalam bahasa Inggris, tujuan ini disebut climate action, yaitu target action to combat climate change and impact. Tidak ada satupun negara di dunia yang tidak mengalami dampak dari perubahan iklim. Emisi gas rumah kaca terus meningkat dan pemanasan global mengakibatkan perubahan berkepanjangan pada iklim global. Mengapa nomor 13 dan bagaimana ERP? Jadi ERP sebagai sistem manajemen terintegrasi memainkan peran penting dalam mencapai tujuan ini dengan berbagai organisasi untuk mengelola operasi mereka dan keselamatan, pengumpulan dan pelaporan emisi, dan ERP dapat membantu organisasi untuk melakukan emisi karbon mereka. Pengumpulan dari pelaporan emisi ERP dapat membantu organisasi untuk melacak emisi karbon mereka dan berbagai aktivitas produksi, transportasi, dan konsumsi energi. Data ini kemudian dapat digunakan membuat laporan keberlanjutan dan menetapkan target pengurangan emisi. Ada penggunaan energi yang efisien. ERP dapat membantu organisasi untuk mengoptimalkan penggunaan energi dengan melacak konsumsi energi, mengidentifikasi area pemborosan, dan menerapkan teknologi energi. Ada 3 poin. Yang pertama, enterprise planning, yaitu tentang deskripsi tentang ERP atau enterprise planning tersebut. ERP auto-design, yaitu deskripsi penyelesaian sebuah praktik tersebut dan benchmarking atau perbandingan penggunaan standar ERP auto versi belum menggunakan contohnya ERP versi ERP atau Enterprise Planning adalah software sistem yang membantu bisnis mengelola seluruh proses operasional secara efisien. Software ERP mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis termasuk keuangan, SDM, produksi, dan manajemen hubungan pelanggan dalam satu platform. Integrasi seluruh proses bisnis menciptakan nilai tambah dan memberikan keunggulan kompetitif bagi perusahaan. Selain itu, aplikasi ERP yang menghasilkan data penting untuk pengambilan keputusan yang cerdas. Jadi di sini ada ERP Auto. Auto adalah perangkat lunak software yang digunakan untuk melakukan perencanaan sumber daya perusahaan atau enterprise business planning. Software ini merupakan terbuka atau open source yang cukup komprehensif. Dia menawarkan banyak rangkaian bisnis terintegrasi, customer relation management atau CRM, ramah kepada pengajian manajemen inventaris, manajemen proyek, manajemen gudang, keuangan, manufaktur, dan pembelian. Semua modul ini bertujuan untuk berkomunikasi secara efisien dan lancar satu sama lain, yang untuk bertukar informasi terdiri dari 30 modul utama yang terbaru satu kelas. Untuk juga dilengkapi dengan lebih dari 16.000 aplikasi atau plugin pihak ketiga yang tersedia di toko aplikasi mereka. Mengingat Auto merupakan sistem modular, pelanggan dapat mulai dengan tes alat dan mendapatkan modul sesuai kebutuhan. Untuk ERP account ada solusi ERP online yang tepat untuk usaha kecil dan menengah. Jadi kebanyakan solusi ERP yang ada sekarang biasanya mahal, memakan waktu, memakan biaya baik finansial maupun perorangan, dan memakan berbulan-bulan untuk implementasi. Tapi di akun ERP didesain spesifik untuk usaha kecil dan menengah. Account adalah cloud-based standarisasi ERP yang hanya memerlukan 1 hari dengan program jauh lebih pendek dibandingkan opsi lain yang tersedia.
dan analisis biaya yang telah disiapkan sebagai solusi ERP yang tersedia untuk usaha kecil dan menengah. Nah, di sini ada perbandingan atau benchmarking antara Odoo Sustainable ERP dan non-Sustainable ERP dalam beberapa aspek. Ya, karena untuk aspek inovasi pengembangan, Odoo Sustainable ERP itu inovasi dan juga mengembangkan dampak lingkungan dan sosial. Sedangkan yang non-sustainable ERP lebih berfokus pada inovasi dan yang meningkatkan efisiensi dan profitabilitas tanpa melibatkan aspek keberlanjutan. Ya, untuk aspek efisiensi operasional itu otomatisasi signifikan, efisiensi waktu dan biaya. Sedangkan non-sustainable ERP yaitu manual, tidak efisiensi, peningkatan biaya dan tidak signifikan. Untuk kolaborasi dan manajemen kantor aspek ada untuk Odoo Sustainable ERP antar departemen dan manajemen mitra saling terintegrasi. Untuk yang non-sustainable ERP, rentan gangguan lambat, kurangnya komunikasi. Ya. Untuk pengukuran dan pelaporan kerja untuk Odoo Sustainable ERP sendiri itu terbatas dan non-sustainable ERP itu terbatas dan tidak cukup. Adaptasi teknologi tersendiri ya, untuk Odoo Sustainable ERP terbuka dengan teknologi berkelanjutan dan peningkatan efisiensi. Nah, sedangkan untuk non-sustainable ERP itu tidak mempertimbangkan dampak lingkungan, kurangnya transparansi teknologi, dan lebih sulit dan lebih lambat. Nah, untuk kesemaktian Odoo dan iklan itu ada 3 cakupan, ya, ada cakupan hak akses, biaya yang dikeluarkan, terus bisnis yang cocok. Untuk cakupan hak akses pada Odoo itu penggunaan akses guna terjadi melalui model hak akses berbeda. Pengguna diberikan izin akses ke menu atau objek tersebut sesuai peran mereka seperti user, manager, atau administrator. Pengaturan hak akses dapat dilakukan untuk grup pengguna atau pengguna individual, membatasi akses ke menu objek dan tindakan tertentu dalam sistem Odoo. Untuk biaya yang dikeluarkan, Odoo merupakan aplikasi berbayar, tapi kita juga bisa menggunakan software ini dengan gratis. Untuk tarif Odoo dimulai dari $10,90 per user dan dalam per bulan untuk tahun pertama dan $13,60 untuk perpanjangan tahun berikutnya jika menggunakan Odoo on-premise. Nah, untuk bisnis yang cocok sendiri ada pemasaran, distribusi, dan jasa. Untuk pemasaran, Odoo dapat menyediakan e-commerce, sales untuk penjualan serta website untuk web promosi. Nah, sedangkan distribusi, Odoo menyediakan aplikasi seperti yang inventory, negara, manajemen masuk, serta manajemen program. Untuk jasa, Odoo dapat dilakukan dengan industri jasa. Odoo bisa membantu dalam berkolaborasi dan berkomunikasi secara real time. Odoo membantu untuk menghemat infrastruktur. Nah, di sini benchmarkingnya Odoo dan account. Ini untuk account, cakupan hak akses. Untuk account itu ini terbatas. Biasanya kita dapat mendapatkan ID dari sebuah instansi seperti perusahaan, kampus, atau akademik atau kursus tertentu. Otoritas setiap ID seperti menu, departemen, dan lain-lain dapat diakses sehingga setiap itu dapat dilakukan untuk gratis dan membalikannya dengan bunga lain. Biaya yang dikeluarkan untuk account yaitu biaya untuk support pelatihan di account menyediakan secara umum gratis. Sedangkan untuk biaya usaha kecil atau menengah biasa 700.000 per bulan serta 7.700 per tahun. Biaya OOP server account gratis. Jadi account ini merupakan software ERP yang sangat berguna bagi penulis usaha karena harganya sangat terjangkau. Untuk bisnis yang bisa dilakukan dengan account ERP yaitu bisnis yang dapat sangatlah banyak dan sangat berkembang. Usaha kecil dan menengah, apalagi startup. Account ERP juga dapat dalam pengelolaan shopping mall atau distribusi online. Di sini ada tampilan UI, UX baik Odoo dan account. Nah, kita lihat dalam tampilan seperti ini.